Saya akan lihat di sini bahwa mereka berdua ini, mereka pun itu kayak kondisi mereka ini sebenarnya antara lelah dan juga, tapi mereka harus melakukan semua ini tadi. Halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Tantar, jangan sewot dulu itu. Orang ketiga ini karena orang ketiga tuh banyak ditanyakan oleh orang-orang yang saya kalau ketemu sama teman wartawan dan sebagainya, Mas kira-kira pernikahannya bahagia nggak, ada orang ketiga atau enggak? Tapi saya sampaikan di sini sejauh yang saya lihat itu nggak ada. Oke, tenang dulu. Tapi ini adalah pesan penting yang perlu saya sampaikan karena saat saya membuka kartu, ini adalah sesuatu yang kalau ini diabaikan ini akan sangat berbahaya. Nah, saat saya membuat konten ini, Lesti dan Rizky Bilar baru mendarat di Turki. Pesan apa yang kira-kira ingin disampaikan oleh kartu saya? Yuk kita akan lihat. Kalau kalian nggak sabar, kalian biasanya kan akan nyari di komentar kan. Tapi pesan ini ada beberapa. Dan pesan ini juga nggak untuk mereka berdua, tapi untuk kalian semua yang ternyata saat ini pun mengalami pengalaman yang sama. Baru nikah, langsung hamil, dan malah jalan-jalan. Yuk kita akan lihat. Kalau kita lihat di sini, oke, The Queen of Swords sepertinya mereka berdua ini saling menyayangi dan saling mempertahankan. Dan kalau masalah orang ketiga sepertinya nggak ada. Karena kalaupun ada kemungkinan sedikit saja ke arah sana, yang saya bilang juga nggak ada ya. Kalaupun ada di sini, mereka akan saling berusaha untuk saling menjaga. Dan ini adalah satu hal yang kalau boleh saya bilang sih akan sangat kecil kemungkinannya. Karena apa? Mereka berdua disatukan oleh Tuhan, oleh netizen, dan kalau sampai terjadi sesuatu, aduh akan gawat banget. Jadi kalau menurut saya sih nggak ada namanya orang ketiga, mereka akan happy-happy saja, dan karena juga didoain oleh puluhan juta orang se-Indonesia. Nah, kita akan lihat lagi, karena kemarin itu jelas banget kartu yang saya buka itu menceritakan tentang saat ini mereka mungkin sedang merayakan kebersamaan mereka setelah mereka akhirnya ya resmi menikah, diumumkan ke semua orang. Terus hamil, ini kayaknya keajaiban begitu loh datang. Setelah mereka akhirnya berdua ketemu, pundi-pundi ketenaran ini juga datang. Mereka juga akhirnya menyenangkan banyak orang, termasuk juga memberikan AdSense kepada saya dan orang-orang yang membuat konten tentang mereka, asal positif ya. Dan kalau saya pikir di sini mereka saat ini rasanya saat mereka ini di Turki ini kayaknya pengen ya mereka itu kayak punya ngalamin saat sebelum mereka jadi seperti sekarang. Karena kalau di Turki saat mereka jalan, mungkin mereka bukan siapa-siapa. Jadi jalan itu rasanya kayak jadi orang biasa lagi loh. Ingat, orang-orang yang tenar banget itu pengen banget loh jalan-jalan nggak dikenalin orang. Mereka bisa santai, saling menyayangi pasangannya dan berkomunikasi. Nggak diajak foto, ditarik-tarik orang, di interview dan sebagainya. Jadi kalau menurut saya ini adalah saat dimana mereka akan refresh. Nah, yang kita takutkan dan saya takutkan adalah saat mereka nanti kembali dari Turki ini. Ada apa kira-kira? Saya akan lihat di sini bahwa mereka berdua ini, mereka pun itu kayak kondisi mereka ini sebenarnya antara lelah dan juga, tapi mereka harus melakukan semua ini tadi. Saya juga lihat katanya mereka akan pergi umroh. Nah, semoga sih umrohnya setelah melahirkan nanti ya. Tapi takutnya jangan-jangan dalam waktu dekat juga. Artinya apa? Umrohnya nggak salah. Yang salah adalah kalau ternyata nanti mereka nggak bisa menjaga kesehatan. Nah, ini yang ditakutkan. Lihat, mereka sudah melalui semua acara yang mereka jalani. Kayaknya nggak ada waktu untuk berhenti. Kayaknya tidur pun mereka itu tidur di mobil dan tidur di pesawat saat mereka ini harus berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Saya sangat takutkan kondisi ini. Mereka mungkin tidak melihat ini sebagai sebuah ancaman. Tetapi yang saya takutkan adalah kalau ternyata kesehatannya terganggu, akan sangat kasihan untuk terutama ya Dedek di sini. Nah, Dedek di sini nggak sendiri, ada seorang bayi yang dikandungnya, sehingga kalau menurut saya jangan bias untuk menerima kontrak apapun dan harus hati-hati saat melakukannya. Ingat, kesehatan itu adalah yang utama. Dan kalau dilihat di sini, kita coba akan lihat kartu lagi. Nah, ini mungkin harus dipaksakan. Mungkin kalau saya lihat di sini ada pedang yang diangkat. Ini harus ada istirahat dulu paling tidak 1 minggu sebelum beraktivitas apapun juga. Saya tahu ini akan sulit, tetapi ini satu hal yang nggak akan terulang lagi. Dan kalaupun kehamilan ini harus dijaga, ini adalah satu prioritas yang paling utama saat ini. Nah, mungkin ada banyak orang yang ingin ikut happy dengan mensponsori mereka dan banyak hal. Tapi ingat, istirahat itu penting dan
Tidak ada satupun yang akan bisa menggantikan fase di mana mereka akan beristirahat, nggak mikirin apa-apa, karena mereka ini pasti akan merasa sangat capek banget kalau mereka paksakan ini. Nah, apalagi yang akan dilihat oleh kartu saya? Saya lihat di sini itu ada satu kalau dibilang di sini itu orang-orang seperti kami ini, para entertainer atau para penghibur di sini mungkin mengalami satu kesulitan untuk membedakan mana yang kerja dan mana yang seneng-seneng. Orang-orang seperti kami ini meeting itu di tempat orang-orang lain itu berwisata. Kita kerja di tempat orang lain berwisata. Meeting di mall, kerjanya di tempat wisata. Kita pun melakukan sesuatu yang kita senangi, jadi kita kadang-kadang lupa, sampai akhirnya lupa diri, lupa waktu, kerjanya overtime, dan tubuh kita akan exhausted atau kecapean. Saya sangat-sangat benar-benar ingin memberikan satu, ini tadi, diingatkan agar janganlah seperti ini, dan harus hati-hati, terutama kalian juga yang memiliki satu kehamilan, dan kehamilannya juga masuk di usia tua. Yang aman itu sebenarnya usia-usia sebelum 6 bulan tuh, dan setelah mungkin 3 bulan. Tapi kalau sekarang menuju trimester akhir, ini harus hati-hati sekali menjaga kandungannya dan nggak boleh lelah. Nah, nanti sepulang dari Turki kira-kira akan seperti apa ya mereka berdua? Aduh, kayaknya acaranya juga ini setelah Ten of Swords terus ada Nine of Swords, kayaknya acaranya akan bertumbuk-tumbuk, ada banyak sekali yang sudah menunggu. Dan ingat loh, kalau ternyata ini mengatur waktunya mungkin kurang tepat, nanti saat sakit acaranya mundur, harus dibayar dengan waktu yang lain. Kalau di sini harapannya sih benar-benar harus hati-hati. Harus benar-benar dipaksain waktu untuk istirahat. Kita nggak bisa memaksakan untuk bekerja keras terus. Dan kalaupun mungkin kerjaannya ini terasanya nggak keras, itu karena kita merasa bahwa mengerjakan sesuatu yang kita sukai. Tapi benar, ini harus hati-hati karena sepertinya nanti setelah pulang dari Turki, ini banyak hal yang akan menanti dan hal besar pun ini akan terjadi. Jadi kalau menurut saya sih, hati-hati sekali untuk memilih mana yang harus dilakukan sekarang atau ditunda, dan saat melakukannya kira-kira akan melakukan seperti apa. Karena saya lihat mereka berdua ini komitmen, profesional, dan saat melakukan sesuatu harus 100% atau lebih. Maka daripada itu hati-hati sekali saat nanti pulang. Mungkin capeknya nggak akan terasa, tapi kita nggak tahu padahal sebenarnya tubuh kita menginginkan untuk beristirahat. Selain itu, yang saya lihat di sini juga, mungkin ada banyak hal positif akan terjadi, tapi rupanya hal negatif pun seperti haters yang akan terus mengejar, orang-orang yang nggak suka, yang selalu berkomentar buruk, ini juga akan terjadi lagi. Nah, untuk Dede di sini dibantu oleh Rizky Bilar untuk mengabaikan saja apapun komentar negatif dan fokus kepada kehamilannya. Fokus kepada apapun yang akan terjadi 3 bulan, 4 bulan mendatang ini saat si baby ini lahir dan harus dirawat di bulan-bulan awalnya. Jadi kalau menurut saya, fokuslah kepada apa yang berarti, dan itu adalah keluarga dan orang-orang yang kalian sayangi. Para Leslar juga termasuk. Kira-kira apalagi yang harus diwaspadai? Bintangnya akan lebih bersinar. Orang-orang pasti akan lebih mengeluh-elukan. Dan nanti juga, misalkan bayi lahir pun, ini pasti akan dijadikan konten lagi. Tapi benar-benar harus hati-hati memilah mana kontrak yang harus diterima dan mana yang tidak. Saya tahu hal seperti ini sementara. Dan mumpung saat seperti ini pun baik. Tapi yuk kita fokus kepada apa yang akan selamanya. Anak, kesehatan, hubungan antara kita dan orang yang kita sayangi. Maka daripada itu akan lebih baik kalau kita fokus kepada yang jauh, dan hal-hal kecil ini akan mengikuti. Maka harus tetap hati-hati, jaga kesehatan, dan juga jangan lupa untuk istirahat yang seperti tadi saya katakan. Dan kira-kira nanti akan lahir kapan? Nah, kalau dilihat dari sini, ini ada the Ace of Cups. Kalau saya bilang sih, mengingat bahwa secara emosional, secara keinginan ini cukup, kayaknya kalau dihitung due date, sepertinya nanti si baby ini akan lahir lebih cepat. Dan lahir lebih cepatnya ini ya mungkin karena sudah nggak sabar ingin ketemu sama orang tuanya secara bertatap muka, atau orang tuanya yang nggak sabar, tapi nanti akan lahir ya, dalam kondisi semoga sehat. Dan ya artinya bisa tahun ini atau enggak ya? Enggak ya, harusnya tahun depan ya. Ini pasti akan jadi sesuatu yang luar biasa, akan jadi pemberitaan juga yang luar biasa. Dan kalaupun ternyata orang membahas tentang mereka berdua, ada orang yang benci, saya pikir sih orang yang benci ini aneh. Karena mereka berdua ini jadi seperti ini juga Tuhan yang membuat. Saya pun juga kagum akan apa yang terjadi. Sempat dulu juga meragukan, sampai akhirnya ternyata mereka sekarang berkomitmen dan akhirnya melakukan seperti ini. Ya, saya melihat ini adalah sesuatu yang gak akan bisa hanya dilakukan dengan kerja keras dan doa saja. Ada campur tangan Tuhan, dan jika
Tuhan sudah bertindak, maka mungkin Tuhan akan ingin menunjukkan sesuatu dari pengalaman yang mereka jalani untuk menjadikan contoh kepada kita semua. Nah, contoh apa yang kira-kira kalian dapat? Silahkan tulis komentar kalian di bawah sini. Saya mau tahu, tapi ya yuk kita doakan yang terbaik, tidak hanya untuk Leslar saja, tetapi untuk semuanya, Atta dan Aurel yang juga sedang hamil. Semoga bisa menyusul kesehatannya Paula yang melahirkan dengan sehat. Dan yuk kita sama-sama berdoa juga untuk Indonesia ini. Semoga Indonesia segera terbebas dari COVID-19 dan kita bisa kembali ke masa-masa dulu lagi saat kita semua menjadi manusia dan menjadi makhluk sosial seutuhnya. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.